أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang haji dan kita sampai pada pembicaraan tartibil a'mal adh-dhahira min al-awal as-safar. Amal-amal atau perbuatan yang zahir yang harus kita lakukan dalam awal perjalanan kita. Dan dalam pembicaraan ini adalah adab-adab dalam memulai perjalanan. Yang pertama, al-ula fil mal, fayanbaghi an yabda' bit-taubah wa raddil mazalim wa qada'ud duyun wa i'dadin nafaqah likulli man yalzimuhu nafaqah ila waqtir ruju'. Yang pertama dalam persoalan harta, maka hendaklah kita mulai dengan taubat dan mengembalikan harta itu kepada orang-orang yang mungkin berhak yang ada pada kita, menunaikan hutang-hutang yang mungkin kita berhutang pada seseorang dan telah jatuh waktunya, maka hendaklah kita menunaikan hutang tersebut. Menambahkan atau menyiapkan nafkah pada setiap anggota keluarga yang wajib kita berikan nafkah kepadanya sampai waktu kembali kita dari perjalanan. Artinya bekal yang kita siapkan bukan hanya untuk perjalanan kita, juga untuk keluarga yang kita tinggalkan. Wa yuraddu ma'indahul al-wada'i' wa istashabul mal min tayyibil wal halal ma yakfihi li zihabihi wa iyabihi min ghairi taqdir. Dan juga menyiapkan bekal dari harta yang halal, harta yang baik, yang mencukupkan baginya itu untuk melakukan perjalanan pergi maupun ketika pulang. Bal alal wajhi yumkinuhu ma'u at-tawsi' fi zadi wa rafaqu bid-du'afa wal fuqara. Bahkan dianjurkan untuk melebihkan bekal tersebut untuk membantu bekal bagi teman perjalanan yang sulit, yang susah atau yang fakir. Wa yatasaddaq bisyai'i qabla khurujihi. Maka hendaklah bersedekah sebelum kita keluar dari rumah kita. Wa yashtari li nafsi dabah qawiyyah hamli la yad'uf aw yattariha fa in aqtara falyazhir lil makari kullama yuridu ay yahmiluhu min qalil wa katsir wa yahsilu ridahu fihi. Dan ini tentu terkait dengan masa lalu untuk membeli binatang seperti keledai yang mampu membawa bekal, ya. Tetapi tentu saat ini tidak diperlukan. Yang kedua, ats-tsaniyah fi rafiqi yanbaghi al-yaltamis rafiqan salihan muhibban lil khair muayyanan alaih. In nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu wa in jabana syaja'ahu wa in ajazahu qawahu wa in daqa sadrahu sabarahu. Hendaklah memilih sahabat perjalanan itu yang saleh, yang mencintai kebaikan dan mengajak juga mendorong untuk melakukan kebaikan itu. Sekiranya kita dalam keadaan lalai, dia mengingatkan kita. Sekiranya kita sedang berzikir atau mengingat Allah, dia membantu kita. Sekiranya kita khawatir, dia menguatkan kita. Kita lemah, dia membantu kita. Dan ketika dalam kesulitan, dalam kesempitan hati, dia membesarkan dan menyabarkan hati kita. Wa amma rafaqahu al-muqimun wa ikhwanihi fa yuwaddi'him wa yaltamis adiyatihim. Dan sementara untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang kita tinggalkan, maka mohonlah doa dari mereka. Fa inna Allah Ta'ala ja'ilun fi da'aihim khairan wa sunnah fil wida' ayyakul
Astaudi Allah dinaka wa amanatuka wa khawatima amalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap doa-doa mereka itu kebaikan. Dan di antara sunnah dalam perpisahan itu untuk membacakan, aku menyerahkan dirimu kepada Allah, agamamu, amanatmu, dan menyempurnakan, semoga Allah menyempurnakan amal-amalmu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul liman arada safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hendak menunaikan perjalanan, mendoakan orang yang hendak menunaikan perjalanan, fi hifzillah wa kanafihi zawadakallahu taqwa wa ghafara zambika wa wajhaka lil khair aynama tawajjahta. Semoga Allah melindungi kamu, mencukupi kamu, dan Allah menambahkan bagimu ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan kau selalu menghadap pada kebaikan dimanapun engkau berada. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang hendak memulai perjalanan. Jadi karena itu, yang kedua ini kita dianjurkan untuk memohon doa, mencari sahabat yang bersama dalam perjalanan haji itu yang baik, yang soleh, yang bersama-sama kita dalam ketakwaan kepada Allah, dan juga memohon doa dari saudara-saudara yang kita tinggalkan. As-salisa fil khuruj min ad-dar yanbaghi idza hamma bil khuruj ay yusalli awalan rak'atain yaqra fil ula ba'da al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa bisaniya al-ikhlas. فإذا فرع يرفع يديه ودعا الله إخلاص صاف ونية الصادقة وقال اللهم أنت صاحب في السفر وأنت خليفة في المال والأهل والولد والأصحاب أحفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتوفيق والتقوى ومن الأعمال ما ترضاه اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتحوينا علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حد بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر والكعبات المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب اللهم اجعلنا إياهم في جوارك ولا تسلبنا إياهم نعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من آفيتك يا أرحم الراحمين. Yang ketiga, ketika kita hendak keluar dari rumah, maka hendaklah solat 2 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah, pada rakaat pertama membaca Ya Ayyuhal Kafirun, dan pada yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian angkatlah tangan kita dengan niat yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan membaca Ya Allah, Engkaulah pemilik perjalanan ini, dan Engkau adalah khalifah dalam urusan harta, keluarga, keturunan, anak-anak, keluarga, dan seluruh sahabat-sahabatku. Ya Allah, jagalah diriku dan mereka dari segala kejelekan dan keburukan. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan, taufik dan ketakwaan, dan amal-amal yang membuatmu ridho. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu untuk memendekkan bumi ini, memudahkan perjalanan ini, dan menganugerahkan rezeki dalam perjalanan keselamatan badan, agama dan harta, dan sampaikanlah diriku pada haji ke Baitul Haram dan menziarahi kubur Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan safar dan dari jeleknya pandangan terhadap keluarga, harta, anak dan sahabat-sahabatku. Ya Allah, jadikan diriku dan seluruh keluargaku berada di samping-Mu. Ya Allah, jangan kau halangi dan jauhkan nikmat-nikmat-Mu kepada mereka. Ya Allah, jangan kau rubah keadaan kami dan juga keadaan mereka dengan seluruh kebaikan dan keselamatan yang ada padamu dan berasal dari-Mu, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Jadi ini sunnah ketika kita hendak keluar dari rumah kita dalam melakukan perjalanan.
Yang keempat, jika sampai kemudian kita pada pintu rumah kita, maka bacalah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi a'udzubika an adalla wa adillu wa azlima aw uzlimu aw adhala aw yajhilu alayya. Allahumma inni lam akhruj asyaran wala batran wala riya'an wala sum'ah bal kharaju attaqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa qada'u li fardik wa ittiba'i sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa syaukan ila liqa'ik. Jadi ketika kita sampai menjelang keluar rumah, maka di depan pintu itu kita membaca bismillah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kesesatan atau yang menyesatkan, dari menzalimi atau dizalimi, dari kebodohan atau yang membuatku bodoh. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak keluar dalam niat yang buruk, dalam kejelekan, dalam riya, dalam kesombongan. Ya Allah, sesungguhnya aku keluar dengan kekhawatiran terhadap kemarahan-Mu dan mengharapkan ridho-Mu dan menunaikan kewajiban-Mu mengikuti sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan untuk berjumpa kepada-Mu. Ini doa yang dianjurkan ketika kita berada atau sampai pada pintu rumah kita ketika hendak keluar rumah. Fa iza mashi qal, ketika kita sudah melakukan perjalanan, maka bacalah Allahumma bika intasyartu wa alaika tawakkaltu wa bika a'tasamtu wa alaika tawajjahtu. Allahumma anta thaqati wa anta rajai faqfini ma ahammani wa ma lam ahtama bih wa ma anta alamu bihi minni. Idh jarika wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma zawadni taqwa waghfir li zambi wa wajjihni lil khair aynama tawajjahtu. Tadi anjurkan dalam memulai perjalanan itu untuk membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan perjalanan ini menuju-Mu dan kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku memohon perlindungan. Ya Allah, aku menghadap kepadamu. Ya Allah, Engkaulah tempat aku bersandar dan harapanku. Cukupkanlah apa-apa yang aku harapkan dan apa yang tidak menjadi sesuatu yang penting bagiku. Ya Allah, Engkaulah lebih tahu daripada diriku. Ya Allah, segala pujian untuk-Mu, tiada Tuhan selain-Mu. Tambahkanlah ya Allah bagiku ketakwaan, ampuni dosa-dosaku, dan hadapkanlah diriku kepada kebaikan dimanapun aku menghadap. Ini doa ketika kita keluar dari rumah, hendak melakukan perjalanan. Dan ketika kita sudah berada di kendaraan, maka bacalah juga doa bismillah wa billah, Allahu akbar, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata billahil aliyil azim, masyaallah kan, wa man la yasha' lam yakun. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni wajjahtu wajhiya ilaika fawattu amri ilaik wa tawakkaltu fi jami'i umuri alaik. Anta hasbi wa ni'mal wakil. Ini ketika kita sudah dalam kendaraan, maka hendaklah kemudian kita membaca dengan nama Allah, bersama Allah. Allah yang maha besar, Allah Akbar, aku bertawakal kepada Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada kekuatan, tiada daya kecuali kekuatan Allah yang maha agung. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepadamu, dan aku mempersembahkan seluruh urusanku kepadamu. Aku bertawakal terhadap seluruh urusanku kepadamu. Engkaulah cukup sebagai wakil bagi diriku, dan Engkaulah yang melindungi diriku. Dan ketika kendaraan itu mulai berjalan, bacalah juga Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar sebanyak 7 kali. Kemudian baca juga Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Allahumma anta hamilu ala dhahri wa antal musta'anu ala umur. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk. Sekiranya kami tidak dalam petunjuk Allah, maka kami tentu dalam kesesatan. Ya Allah, Engkaulah yang membawa kami secara zahir, dan Engkaulah yang memberikan pertolongan atas urusan-urusan kami. Ini yang kita baca dalam perjalanan. Demikian juga dianjurkan kita dalam perjalanan itu tidak dalam perjalanan sendiri. Hendaklah selalu bersama dengan sahabat-sahabat kita dan selalu membaca ayat-ayat Quran, ayatul kursi, ayatul ikhlas, dan juga selalu membaca bismillah wa sya'allah wa la quwata illa billah, hasbiyallah tawakkaltu Allah masyaallah, la ya'ti bil khairat illallah, la yasrifu su'a illallah, hasbiyallah wa kafa, samallahu liman da'a laysa wara'allahu muntaha, wala dunallahu malja, kataballahu la ghalabna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Kita dianjurkan untuk membaca doa-doa yang seperti ini, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan untuk memperbanyak pembacaan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hal yang jelek dari perjalanan. Jadi karena itu, dalam selama perjalanan itu, hendaklah kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita dalam seluruh perjalanan ini agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan dulu ingatan kita tentang keluarga yang ditinggalkan karena kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan dan tawakalkan semua yang kita tinggalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Kita tengah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, dalam mulai perjalanan ini hendaklah kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita berpaling pada sesuatu yang lain, sambil kita selalu juga mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu yang tiada serikat pada dirimu dengan apapun. Kita selalu mendawamkan talbiyah ini selama dalam proses perjalanan itu. Dan hendaklah kita mengurangi, mensedikitkan pembicaraan-pembicaraan kita, khususnya pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Karena itu, kita khususkan hati kita dalam proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi terkait dengan adab-adab dalam memulai proses ihram kita ketika kita sampai nanti insyaallah di kota suci Mekah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.